Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ya, kita masih satu tema preservasi dan konservasi arsip. Nah, sekarang kita mendiskusikan tentang media simpan arsip yang bagian kedua, ya, yakni media simpan digital. Ya, kita lacak dulu media simpan digital ini dan apa yang sekarang banyak digunakan. Ya, oke. Nah, yang pertama, media simpan digital itu sekitar abad ke-18, ya, itu dirancang sebuah media penyimpanan data ya oleh seseorang yang bernama Basil Buchholz. Ini menggunakan sebuah kertas perforasi untuk menyimpan pola yang digunakan pada kain, ya. Ini disebut punk cards. Jadi jumlah data yang tersimpan di punk cards ini sangat kecil, dan fungsi utamanya bukannya menyimpan data sebenarnya, tapi menyimpan pengaturan setting untuk mesin yang berbeda. Jadi ini merupakan embrio penyimpanan digital, ya, dalam arsip elektronik atau arsip digital nanti, ya. Oke. Nah, kemudian setelah punk cards, kemudian ada punk tape. Jadi ini ditemukan oleh Alexander Bain, ini untuk mesin faksimile dan juga mesin-mesin telegram. Ini sudah abad ke-19, ya, awal abad 19. Jadi bedanya, kalau punk tape ini setiap baris tape menampilkan satu karakter dan dapat menyimpan beberapa data yang signifikan, jadi lebih signifikan, lebih bagus dibanding dengan tadi punk card ini, ya. Nah, kemudian pada periode berikutnya ini ditemukan media simpan yang disebut magnetic tape. Ini awal abad 20 atau pertengahan abad 20, ini 1950-an. Ini dirancang dan pertama kali digunakan oleh IBM, ya. Ini perusahaan yang bergerak dalam bidang komputer dan lain-lain, ya. Nah, magnetic tape ini digunakan untuk menyimpan data. Jadi misalnya satu roll magnetic tape ini bisa menyimpan setara dengan 10.000 pangkat tadi, ya. Nah, magnetic tape ini sangat populer, ya, pada masa itu, bahkan digunakan di perangkat komputer sampai pertengahan tahun 80-an, ya. Ini yang ketiga. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu floppy disk, ya, disket, ya, yang dulu pernah kita gunakan, ya. Ini, nah, ini digunakan pada tahun 1969, ya. Floppy disk atau disket ini hanya bisa membaca read only, ya. Nah, berbeda dengan CD DVD, ya. Kalau CD DVD itu kan hanya ada read only dan written only, ya. Nanti kita CD-RW dan CDR saja, ya. Oke. Nah, ukurannya ini 8 inci dan ini bisa memuat menyimpan data 80 kilobyte. Nah, kemudian 4 tahun berikutnya dari tahun 1969, floppy disk ini dikembangkan dan kemudian mampu menyimpan data sebesar 250 kilobyte dan ini bisa tulisi kembali. Jadi pertemuan pertama ini hanya bisa ini read only. Nah, kemudian yang berikutnya bisa ditulisi kembali. Nah, kemudian tahun 90-an ini lahir ukuran 3 inci dan ini bisa menyimpan data 250 megabyte. Nah, ini sering disebut dengan zip disk. Nah, ini nanti yang berkembang menjadi flash disk yang kita gunakan sekarang ini, ya, itu floppy disk ini. Nah, yang berikutnya hard disk. Ini pertama kali ini juga dirancang oleh IBM, ya. Ya, kemudian ini ditemukan 13 September 56 dan ini bisa menyimpan data semula 4,4 megabyte, ya. Nah, ini sama dengan 5 miliar karakter, ya, huruf itu, ya. Ini. Nah, kemudian data disimpan dalam 5 buah magnetic disk. Ini yang pertama, ya, temuan pertama. Ini berukuran 24 inci. Nah, terus lebih dari 1000 sistem ini dibangun, ya, kemudian diproduksi terus menerus sampai dengan akhir 61. Nah, sekarang hard disk ini kapasitasnya sudah sangat besar, ya, tidak lagi giga, ya, tapi sudah di atas giga.
ya ini. Dan bahkan hard disk terbaru SSD ya ini lebih cepat lagi dibanding dengan yang versi ini piringan ya itu. Nah, ini yang terakhir compact disc. Nah, compact disc ini pertama kali digunakan tahun 79 oleh Sony dan Philips. Ya, ini dikembangkan oleh kedua perusahaan besar ini ya. Kemudian dari compact disc ini ketika muncul penemuan laserdisc ya ini bisa kemudian menjadi kecil tapi kapasitasnya besar, dan kemudian ini ada compact disc, ada CD, ada DVD yang kita kenal saat ini ya. Itu saya kira media simpan digital untuk rekam informasi arsip itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.